baik media cetak maupun elektronik. Hampir 90% dikuasai oleh oligarki. Akhirnya apa? Jargon-jargon yang dimunculkan ini tiap hari terus umat Islam seluruh Indonesia dicekoi ini, Pak. Ini Islam itu suci dan ulama itu mulia, sedang politik itu kotor. Benar enggak? Sering kita dengar itu nyata. Apalagi sekarang kita memasuki era politik post-truth. Kalau ulama kita menyebut Indonesia sekarang darurat kebohongan dan darurat kezaliman. Kalau bahasa akademiknya era politik post-truth. Artinya apa? Rakyat itu harus terus digoncang supaya umat Islam tidak fokus pada amar ma'ruf nahi mungkar, harus diaduk itu. Tapi rakyat tidak boleh salah. Nah, kalau rakyat mengkritik langsung masuk penjara. Nah, itu. Jadi makanya MH Ainun Najib memberikan statement, kalau rakyat tidak boleh mengumumkakan pendapat padahal itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, itu berarti kita bukan lagi negara merdeka, tapi kita negara komunis, Pak. Karena negara komunis itu tidak boleh mengkritik, tidak boleh. Kalau mengkritik langsung ditangkap. Jadi dalam perspektif Islam kita tidak boleh memisahkan agama dengan politik. Kalau kita memisahkan agama dengan politik, itu sama saja memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena politik itu bagian dari ajaran Islam. Bagaimana rambu-rambu syariat mengatur penyelenggaraan sebuah negara, ini ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Jadi benar-benar ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu itu perhatiannya terhadap politik itu luar biasa, Pak. Tapi sekarang aneh, umat Islam alergi politik. Karena itu tadi, kita sudah dicekoki dengan media, politik itu kotor. Sehingga akhirnya umat Islam alergi terhadap politik. Makanya ketika umat Islam buta politik, akhirnya kondisinya ya seperti sekarang. Umat Islam dijadikan bulan-bulanan, mayoritas tapi dipaksa jadi minoritas. Itu yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tata'alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir, kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap tempat.
kama tada al-akaltu ala qas'atiha. Kalian, kata Rasulullah, seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini Rasulullah menggunakan bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apa jumlah kami sedikit? La, tidak. Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir, kalian mayoritas. Jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'it tayr, tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Oleh karena itu ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Rasulullah ini punya kualitas seperti buih. Manakala kaum muslimin ini kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Jadi rasa takutnya dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Walaktifanna Allah fi qulubikum al-wahan, dan Allah akan mencampakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Rasulullah memberikan jawaban, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Artinya apa? Kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kaum muslimin. Dan saat itu Rasulullah memberikan perumpamaan, kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini. Syukur. Ini, dan saya kira sudah terjadi di Indonesia. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah nampak. Ini. Oleh karena itu malam hari ini kita mencoba untuk mengungkap kembali masalah ummah, problematika umat kontemporer kekinian. Saya masih ingat statement Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Beliau pencetus NKRI, beliau proklamator kedua. Kalau proklamator pertama 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta, proklamator kedua 17 Agustus 1950 pasca Indonesia mengadakan perjanjian dengan penjajah Belanda, yaitu Konferensi Meja Bundar. Belanda menjadikan Indonesia menjadi sebuah republik Republik Indonesia Serikat, dan ini sangat-sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillah, Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, beliau adalah tokoh Masumi, ya, partai politik Islam yang pertama waktu itu. Beliau diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Akhirnya beliau melobi-lobi pemimpin-pemimpin Republik Indonesia Serikat. Alhamdulillah, atas perjuangan beliau, semua pemimpin RIS waktu itu menerima ide yang dimunculkan oleh Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya beliau pidato di depan parlemen
tanggal 3 April 1950 yang sering disebut dengan Mosi Integral Natsir. Akhirnya tepat tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia diproklamasikan dari RIS menjadi NKRI. Ini perjuangan ulama. Nah, Bapak Muhammad Natsir pernah memberikan statement ketika masa penjajahan Belanda. Kalau kita masuk wilayah ibadah mahdoh, itu penjajah Belanda memberikan dorongan, bahkan memfasilitasi. Manakala umat Islam itu masuk wilayah ekonomi, itu penjajah Belanda mengawasi. Tapi begitu umat Islam masuk wilayah politik, penjajah Belanda menghabisi umat Islam sampai ke akar-akarnya. Itu. Nah, kira-kira sejarah itu berulang enggak? Ya, kita merasakan itu. Sejarah itu berulang. Jadi kalau umat Islam di Indonesia ini, padahal kita, makanya Bung Karno pernah memberikan statement, kalau kami menghadapi penjajah Belanda, kalau kamu akan menghadapi bangsamu sendiri. Dan ternyata terbukti. Jadi sekarang ini kalau umat Islam masuk wilayah ibadah, itu difasilitasi. Kalau umat Islam masuk wilayah ekonomi, akan diawasi. Tapi begitu umat Islam masuk wilayah politik, akan dihabisi. Muncul lagi sejarah. Sejarah berulang. Nah, itu. Apalagi Indonesia sekarang dicengkram oleh oligarki, yang sering kali saya sampaikan, ya kan? Dan ini sunatullah, sunatul tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir, sehingga orang-orang mukmin tidak lagi sebagai subjek tapi sebagai objek. Ini yang kita rasakan sekarang. Nah, itu. Oleh karena itu, apalagi sekarang media informasi dikuasai oleh oligarki hampir 90%, baik media cetak maupun elektronik. Hampir 90% dikuasai oleh oligarki. Akhirnya apa? Jargon-jargon yang dimunculkan. Ini tiap hari terus umat Islam seluruh Indonesia dicekoi ini, Pak. Ini. Islam itu suci dan ulama itu mulia. Sedang politik itu kotor. Benar enggak? Sering kita dengar itu. Itu nyata. Apalagi sekarang kita memasuki era politik post-truth. Kalau ulama kita menyebut Indonesia sekarang darurat kebohongan dan darurat kezaliman. Kalau bahasa akademiknya era politik post-truth. Artinya apa? Rakyat itu harus terus digoncang supaya umat Islam tidak fokus pada amar ma'ruf nahi mungkar, harus diaduk. Itu. Ini era politik post-truth. Apa sih? Ya. Sampai ada ungkapan, karena itu jangan bawa Islam dan ulama ke dalam politik. Jadi kalimat ini, jargon ini sering muncul di media informasi yang sudah hampir 90% dikuasai oligarki. Jadi kalimat ini tujuannya apa? Untuk menjauhkan umat Islam dan ulama dari politik. Sehingga akhirnya para politisi durjana, apa kalau bahasa kasarnya para politisi bangsat, gitu ya, itu leluasa, tidak ada yang menghambat, leluasa ngatur negara dan bangsa ini. Umat Islam stop, jangan sampai masuk wilayah politik. Jadi mereka yang menguasai. Sehingga akhirnya realitas sekarang banyak para politisi yang anti terhadap Islam. Makanya
gerakan Islamophobia semarak, kebencian terhadap Islam semarak. Seperti yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan statement Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, Allahumma yarham, satu-satunya jenderal angkatan darat yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh PKI. Tapi putrinya Ade Irma Suryani terkena tembakan, meninggal. Jadi Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, beliau memberikan statement, kalau ada orang membenturkan antara Islam dan Pancasila, itu bukan hal yang aneh, asing, bukan hal yang asing. Itu sejak dulu zaman jaya-jayanya PKI, itu sudah digunakan oleh PKI untuk melecehkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Indonesia. Ya. Makanya kalau sekarang istilahnya kadrun, ya. Apalagi begitu Pak Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem, itu diplesetkan sekarang Nasdrun. Jadi kadrun itu istilah orang-orang PKI untuk melecehkan Rasulullah dan umat Islam. Itu sudah ada sejak dulu. Itu disampaikan oleh Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution yang dulu sudah pernah saya tayangkan. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena terus derasnya media ini terus di tengah-tengah kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini, sehingga akhirnya muncul sikap psikologis yang inferior, merasa rendah, merasa marginal, terpinggir. Sehingga akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, seringkali kita lihat kalau ada seorang ustadz di masjid bahas tentang politik Islam atau siasah syariah, pasti nggak akan diundang lagi, Pak. Takmirnya marah, wis ojo maneh, kapok, itu rata-rata itu sudah, Pak. Takmirnya tidak akan mengundang lagi. Karena apa? Karena ini tadi, jargon ini sudah mengakar dalam frame pemikiran mereka. Politik itu kotor. Nah, itu. Bagaimana kita, kewajiban kita sebagai umat Rasulullah harus berada di garda terdepan untuk merubah kondisi umat kekinian. Apa? Ayo rubah dengan jargon Islam itu suci, ulama itu mulia, sedang politik itu penting untuk ngatur negara dan bangsa. Karena apa? Rasulullah SAW dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, telah mempraktekkan siasat syariah, politik Islam yang benar dan bersih. Untuk itu bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu seringkali sebagian kaum muslimin mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Padahal kita diperintah oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ini perintah langsung dari Allah. Kita diperintah untuk mutabba'ah, ittiba, ngikuti rasulnya, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya. Kalau itu sudah kita aplikasikan, kita praktekkan, baru Allah akan berikan reward, hadiah. Apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan surah Al-Imran ayat 31 ini, kalau ada seorang muslim ngaku cinta kepada Allah tapi dia tidak ittiba kepada Rasulnya, berarti cintanya bohong, palsu. Itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Imran ayat 31 ini. Jadi konsekuensi kalau kita mengaku mahabbatullah, kita harus ittiba kepada Rasulnya. Ya. Oleh karena itu sunnah pertama yang seringkali diabaikan oleh sebagian kaum muslimin, karena dia mengenal Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tapi masih banyak sebagian kaum muslimin yang belum mengenal betul bahwa Rasulullah SAW itu sebagai seorang kepala negara di Madinah Al-Munawwarah. Padahal di Indonesia itu sudah konkret, Pak. Rasulullah ketika membangun sebuah daulah di Madinah Al-Munawwarah untuk menata masyarakat yang plural itu, Rasulullah memunculkan piagam Madinah. Begitu juga ulama-ulama kita, yaitu Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, memunculkan piagam Jakarta. Ini ittiba kepada Rasul. Jadi the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, mencontoh bagaimana Rasulullah membangun sebuah negara. Dan Rasulullah tidak hanya sebagai kepala negara, beliau sebagai qadhi, hakim yang agung. Beliau menjadi panglima perang. Coba kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Rasulullah itu ketika di Madinah hajinya sekali, umrohnya dalam beberapa riwayat hadis 3-4 kali, tapi jihadnya 72 kali. Artinya sebagai komandan perang menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Itu 72 kali. Kalau kita hitung dengan wafatnya Rasulullah, berarti per tahun Rasulullah itu sebagai komandan perang. Itu. Tapi di Indonesia lain, hajinya berkali-kali, umrohnya berkali-kali, jihadnya minus. Ngakunya ittiba kepada Rasul. Kemudian sunnah yang kedua, ketika daulah Islam terbentuk di Madinah Al-Munawwarah, pusat pemerintahan waktu itu di masjid. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mendirikan kantor pemerintahan. Pusat pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah masjid. Jadi masjid itu sebagai pusat peradaban. Bahkan masjid dijadikan markas militer pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nah sekarang yang kita saksikan di beberapa tempat, ya kan, hanya sebagai tempat sholat saja. Habis itu tidak dipakai yang lain, ya kan? Ya. Padahal Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin yang melanjutkan kepemimpinan beliau tidak pernah membuat kantor pemerintahan pada masa itu. Masjid digunakan untuk kegiatan politik. Ya. Jadi sangat tidak betul kalau dalam masjid tidak boleh bicara politik. Sangat tidak betul. Karena Rasulullah SAW dalam setiap khutbahnya di atas mimbar masjid, Rasulullah menyampaikan perintah politik. Contoh, qala Rasulullah SAW, al-jamaah was-sam'ah wat-ta'ah wal hijrah wal jihadu fisabilillah. Ini perintah politik. Ini perintah harian Rasulullah kepada semua sahabatnya. Al-jamaah, hidup berjamaah. Was-sam'ah, dengarkan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Wat-ta'ah, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal hijrah, hijrah di jalan Allah. Wal jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ini perintah harian Rasulullah kepada sahabatnya, bisa kita jadikan sebagai muhasabah yaumiyah, introspeksi harian. Sudahkah hari ini kita hidup berjamaah? Sudahkah hari ini kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudahkah hari ini kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudahkah hari ini kita hijrah di jalan Allah? Sudahkah hari ini kita berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita?
Seperti tadi anjuran ketua takmir untuk infak, ya, pembangunan masjid, ini renovasi masjid. Ini contoh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dalam perspektif Islam, kita tidak boleh memisahkan agama dengan politik. Kalau kita memisahkan agama dengan politik, itu sama saja memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena politik itu bagian dari ajaran Islam. Contoh, ulama-ulama Ahlus Sunnah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah, dan kitab ini disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kibarul ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah syarahnya yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad Al-Utsaimin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melandasi pembahasan tentang siyasah syar'iyyah, politik Islam itu, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Surah An-Nisa ayat 58 ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini ditujukan khusus kepada para pemimpin agar dia senantiasa menunaikan amanah kepemimpinan kepada yang berhak. Dan bila mereka menjatuhkan satu putusan hukum, harus berlaku adil, karena itu perintah dari Allah. Nah, sementara ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi surah An-Nisa ayat 59 ini benar-benar ditujukan kepada rakyat, askar, aparat, dan lainnya. Artinya apa? Mereka wajib mentaati pemimpin yang bertindak adil. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, imamun adil, pemimpin yang adil. Gitu. Nah sekarang kira-kira adil apa? Masih jauh, ya kan? Benar-benar yang ditampakkan itu ketidakadilan. Nah, itu. Makanya kalau ada seorang pemimpin adil itu, masya Allah, dia akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Jadi oleh karena itu, kalau pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan, Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'afi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah. Makanya kenapa ayat ini ketika memanggil hambanya yang amanu, yang beriman, atiiullah wa atiiur rasul, ayat ini diawali dengan kalimat atii'u, atiiullah wa atiiur rasul. Ada kalimat atii'u. Itu kalangan mufassir menafsirkan itu ketaatan tanpa reserve, tanpa syarat. Begitu kita diperintah oleh Allah atiiullah wa atiiur rasul, langsung sikap kita sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, tanpa reserve, tanpa syarat. Ini kalangan mufassir menafsirkan ayat ini.
Tapi begitu masuk pada wa ulil amri minkum, tidak ada kata atiu, sehingga ketaatan pada ulil amri itu ada syarat. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, syarat minim ulil amri itu tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam. Makanya kalau ada pemimpin yang menolak syariat Islam, itu bukan ulil amri, itu penegasan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan tugas dari pemerintah itu adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi. Ada dua jenis amanah yang dibebankan kepada pemimpin, yakni amanah kepemimpinan dan amanah mal, harta. Makanya kenapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, bumi, air dan kekayaan baik udara, laut, darat itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya. Itu termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itu konstitusi negara Republik Indonesia. Tapi kira-kira dipraktekkan apa? Ya, yang kita lihat sekarang ini untuk kemakmuran oligarki. Ya kan? Bukan kemakmuran rakyat, ya, untuk kemakmuran oligarki. Astagfirullah, jauh dari konstitusi. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada pakar hukum tata negara sempat memberikan presentasi di stasiun TV One, stasiun televisi TV One. Jadi pemerintah ini telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi negara. Itu hampir yang artinya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu harus hampir 100 kali. Itu pelanggaran terhadap konstitusi. Dan itu kan tidak pernah masuk Jawa Pos, tidak pernah masuk stasiun televisi, ya kan? Tapi rakyat tidak boleh salah. Nah, kalau rakyat mengkritik langsung masuk penjara. Nah, itu. Jadi makanya MH Ainun Najib memberikan statement, kalau rakyat tidak boleh mengumumkakan pendapat padahal itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, itu berarti kita bukan lagi negara merdeka, tapi kita negara komunis, Pak. Karena negara komunis itu tidak boleh mengkritik, tidak boleh. Kalau mengkritik langsung ditangkap. Jadi ini yang terjadi. Nah, bagaimana pandangan politik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam melaksanakan amanat kepemimpinan? Ada 4 hal, ya kan, yang harus dipahami. Jadi kepemimpinan itu harus memakai tenaga yang aslah, lebih patut atau kompeten, menempatkan segala urusan kaum muslimin pada orang-orang yang patut untuk jabatan itu. Ini merupakan kewajiban setiap pemerintahan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya kenapa Rasulullah kalau ada orang gitu ya, dia memegang tidak sesuai dengan kemampuannya, fantadiri sa'ah, tunggu kehancurannya. Tidak sesuai dengan ahlinya, fantadiri sa'ah, maka tunggu kehancurannya. Jadi sekarang ini campur aduk, ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah contoh. Makanya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serahkan amanah itu sesuai dengan yang ahlinya. Kalau enggak, kata Rasulullah, fantadiri sa'ah, tunggu kehancurannya. Kemudian yang kedua, memilih seorang pemimpin itu harus yang afdal, yang utama, jangan asal. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, manakala
imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh diangkat sebagai pemimpin, itu akan terjadi fasad, kerusakan dari semua lini kehidupan. Artinya pemimpin yang imaratus sufaha itu pemimpin yang bodoh. Yang dimaksud itu bukan bodoh nggak lulus SD, SMA, SMP, SMA, bukan. Tapi pemimpin yang nggak ngerti din agama, sehingga akhirnya polisinya fasad, kerusakan. Ini. Kemudian yang ketiga, amanah, punya al-quwah dan amanah. Nah ini yang benar-benar menjadi permasalahan di kalangan ulama-ulama ahli sunnah, sehingga akhirnya lebih diutamakan kemaslahatannya untuk mencapai kesempurnaannya itu, karena sulit. Yang penting maslahah untuk umat. Bagaimana pemikiran politik Al-Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah? Bagaimana rambu-rambu syariat mengatur penyelenggaraan sebuah negara? Ini ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah. Jadi benar-benar ulama-ulama ahli sunnah dulu itu perhatiannya terhadap politik itu luar biasa, Pak. Tapi sekarang aneh, umat Islam alergi politik. Karena itu tadi, kita sudah dicekoki dengan media, politik itu kotor. Sehingga akhirnya umat Islam alergi terhadap politik. Makanya ketika umat Islam buta politik, akhirnya kondisinya ya seperti sekarang. Umat Islam dijadikan bulan-bulanan, mayoritas tapi dipaksa jadi minoritas. Itu yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Al-Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, beliau asyarah 10 tugas seorang pemimpin. Gak usah kita rinci, karena waktunya terbatas. Kemudian Al-Imam Mawardi rahimahullah dan kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah memberikan 2 hal imamah atau pemimpin itu wajib untuk dimakjulkan. Apakah dimakjulkan itu? Dilengserkan. Itu. Ulama-ulama ahlus sunnah mengkristal yang pertama, cacat dalam keadilan atau fasik. Jadi kalau berbuat tidak adil, itu wajib dilengserkan, memenuhi syariat, atau akibat adanya subhat atau sahwat. Yang kedua, cacat tubuh. Ini pernah kan terjadi di Indonesia pada masa Presiden Gus Dur. Ini kenapa? Sangat berbahaya, Pak. Sangat berbahaya. Makanya ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, waktu itu kejadian Ambon, peristiwa Ambon. Nah, Presiden Gus Dur waktu itu hanya mengandalkan pendengaran, siapa yang membisikkan, ya kan? Karena beliau tidak bisa melihat waktu itu. Akhirnya di luar dugaan kita, ring 1 Presiden Gus Dur itu tokoh Kristen yang sangat anti terhadap Islam, yaitu Pak Marsilam Simanjuntak. Sehingga peristiwa Ambon itu tersampaikan pada Presiden Gus Dur, presiden, Bapak Presiden, yang meninggal di Ambon itu cuma 3 orang. Padahal di lapangan kurang lebih 3.000, jadi 000-nya dihapus. Sehingga akhirnya besok paginya Presiden Gus Dur memberikan statement, yang meninggal 3 orang gitu aja kok repot. Nah itu bahaya, Pak. Sehingga akhirnya MPR memberikan keputusan untuk melengsarkan Presiden Gus Dur karena sangat membahayakan. Ini, Pak. Makanya kenapa ulama-ulama dulu itu 2 hal inilah seorang pemimpin itu bisa dimakjulkan atau dilengserkan. Ini menurut syariat Islam. Ditulis oleh Al-Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Bagaimana rambu-rambu syariat mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Ghazali. Bagaimana pemikiran politik Al-Ghazali? Jadi Al-Ghazali menegaskan bahwa mengangkat seorang pemimpin sebuah negara itu bukan berdasarkan rasio, tapi melainkan wajib syar'i
kewajiban agama, kewajiban din, karena tugas utama seorang pemimpin itu adalah memelihara syariat Allah dan Rasulnya. Ini. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu Al-Ghazali menegaskan din, agama adalah fondamen, sementara penguasa adalah pelindungnya. Maka konsekuensi logis dari teori ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tidak memisahkan antara agama dan negara. Tidak boleh. Agama dan negara tidak boleh dipisahkan. Itu sama saja dengan sekulerisme. Sekulerisme. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi dengan demikian agama bukan hanya untuk mengatur kehidupan individual, tapi melainkan juga kehidupan kolektif berbangsa dan bernegara. Makanya kenapa dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, religius, Pak. Jadi the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini luar biasa. Benar-benar menjadikan agama sebagai landasan. Makanya bukan berarti Indonesia negara agama, bukan, tapi berdasar religius, ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan. Tapi sekarang enggak. Sekarang berubah. Sejak 2016 negara Republik Indonesia bukan berdasarkan untuk landasan membangun negara, bangsa dan negara ini tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Sains dan teknologi. Itu, Pak. Ini yang tidak banyak diungkap di publik dan rakyat nggak tahu. Bahkan dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Pancasila tidak lagi sebagai segala sumber hukum, tapi Pancasila sekarang direndahkan menjadi undang-undang biasa. Nah, sekarang yang berdasarkan ini tadi undang-undang sumber hukum itu adalah Presiden, bukan lagi Pancasila. Ini Kepres nomor 24 tahun 2016, dan ini tidak pernah diungkap di publik karena ini sesuatu yang sangat sensitif ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, rakyat cuma dikadali saja. Apa dikadali? Dibohongi. Ini dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini saya munculkan pemikiran Dr. Skid, orientalis barat. Dia ini kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah ini? Kafir yang sempurna, kafirnya ini. Artinya apa? Kebenciannya terhadap Islam itu sudah diubun-ubun. Makanya saya sebut dia ini kafir yang kafah. Tapi begitu dia memotret Islam objektif, Pak. Aneh ini. Aneh. Dia seorang orientalis barat. Ketika memotret Islam dia objektif. Tapi di luar itu dia bencinya terhadap Islam itu sudah diubun-ubun. Berarti dia kafir yang kafah. Ya kan? Kalau muslim yang kafah, yaitu dia komitmen pada Al-Quran dan hadis. Nah, itu muslim yang kafah. Nah, jadi ini statement orientalis barat. Islam lebih dari sekedar agama. Islam juga mencerminkan teori-teori perundangan dan politik. Dalam Islam, dalam ungkapan yang lebih sederhana, Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Ini objektif, Pak, dia. Jujur gitu. Padahal dia seorang kafir yang kafah. Sama dengan pakar sejarah Arnold Toynbee. Itu pakar sejarah dari Britania, Inggris. Dia melakukan riset tahun 1954. Hasil risetnya dibukukan. Judul bukunya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Nah, dia tulis objektif, dia, Pak, jujur sebagai pakar sejarah dunia barat. Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Kemudian muncul perang salib episode yang pertama 200 tahun. Muncul perang salib episode yang kedua 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Kemudian kata dia, Islam akan kembali memimpin dunia ini. Nah, objektif kan? Jujur dia.
Dia meyakini masa depan itu ada di tangan Islam. Nah, kalau kita kan kita dapat kabar langsung dari Allah. Surah As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan Islam ini di atas semua agama-agama di muka bumi ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Allah sudah ngasih kabar kepada kita, masa depan ada di tangan Islam. Nah, ini diakui oleh pakar sejarah dunia barat, yang dia ini seorang kafir yang kafah. Kenapa kok saya sebut kafir yang kafah? Di ujung tulisannya dalam bukunya Civilization on Trial itu ditulis di situ, semoga ini tidak terjadi. Jadi dongane wong kafir itu muga-muga gak sida, Pak. Kan berarti dia tunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafah. Sudah adzan Isya. Insyaallah kita bahas Jumat depan ketiga ya. Berarti Jumat keempat. Ya, Jumat keempat, Jumat kelima kalau ada yang kelima. Kita bahas nanti 4 peristiwa besar dalam sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia yang bisa kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.